Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai problematika dakwah tentang terorisme dan radikalisme. Langsung saja ke latar belakangnya, yaitu pandangan Islam terhadap terorisme tentu saja menyalahkan dan bukan bersumber dari ajaran Islam. Terorisme justru adalah musuh Islam. Islam tidak pernah untuk mengajarkan umatnya untuk melakukan terorisme. Terorisme bukanlah bagian dari Islam dan ajaran yang diserukan oleh Allah maupun Rasulullah. Terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan, yaitu suatu tujuan politik. Teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis dalam usaha menciptakan ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Sesuai dengan pengertian tersebut, sebenarnya sudah jauh dari konsep Islam. Sebenarnya yang tidak memperbolehkan kekerasan dan kejahatan dalam bentuk apapun sesuai dengan hadis riwayat Ahmad juz 7. Gerakan terorisme di berbagai belahan dunia, khususnya di Asia Tenggara dan Indonesia, umumnya didasari karena faktor politik, karena hal tersebut merupakan faktor terpenting dalam dunia internasional. Hal tersebut juga terjadi karena adanya keinginan dalam mementingkan kepentingan sendiri dan ingin merebut alih kekuasaan dunia. Radikalisme berasal dari bahasa Latin radik yang berarti akar. Maksudnya yakni berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Merupakan istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Radikalisme agama sering disebut dengan al-tatarruf al-dini yang mengandung arti berdiri di ujung, atau jauh dari pertengahan, atau dapat juga diartikan radikal, ekstrim dan berlebihan dalam berbuat sesuatu. Menurut sejarah, munculnya gerakan radikal di Indonesia bermula dari kekecewaan umat Islam di Indonesia terkait dengan dasar negara kita ketika Piagam Madinah diajukan oleh tokoh-tokoh Islam semisal Kiai Haji Wahid Hasyim dan Teguh Muhammad Hasan. Namun usulan tersebut ditolak oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Meskipun dalam perjalanan sejarah, penolakan tersebut diterima dan diakomodir oleh umat Islam dengan berbagai pertimbangan. Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan. Keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme, serta kalau perlu menghilangkan sama sekali. Dalam konteks di atas, peran sekolah dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menghentikan laju radikalisme dalam Islam. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana teroris menurut perspektif dalam Islam. 2. Bagaimana gerakan radikalisme menurut Islam. C. Tujuan masalah. 1. Agar mengetahui teroris di dalam perspektif Islam. B. Agar mengetahui gerakan radikalisme dalam Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu bab 2 pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkina Ayu Amalia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang pertama, yaitu terorisme dalam perspektif Islam. Kejahatan terorisme tergolong dalam kategori teori konspirasi. Menurut Bill, teori konspirasi yaitu teori yang menjelaskan penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa adalah suatu rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berpengaruh dan berkuasa. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam di tengah-tengah manusia sebagai rahmat dan merupakan suatu kenikmatan yang besar bagi manusia, bukan suatu musibah yang membawa malapetaka. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 164, sesungguhnya Allah telah memberi kenikmatan kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus di kalangan mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri.
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Menurut bahasa, terorisme adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang menjadi panik, takut, gelisah, dan tidak aman, dan menimbulkan gangguan dalam bidang kehidupan dan interaksi manusia. Sedangkan menurut syariat, terorisme adalah segala sesuatu yang menyebabkan goncangan keamanan, pertumpahan darah, kerusakan harta, atau pelampauan batas yang dengan berbagai bentuknya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan teman saya Sutriansah. Tindakan terorisme ini tergolong dalam teori konspirasi. Karena kasus terorisme ini direncanakan diam-diam oleh kelompok, organisasi rahasia, orang-orang atau organisasi, di mana dalam kasus terorisme ini pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu tindakannya tersebut secara diam-diam akibat dari timbulnya gerakan terorisme, yaitu banyaknya orang-orang yang menjadi korban kerusakan gedung-gedung fasilitas umum. Timbulnya saling curiga antara agama satu dengan agama yang lainnya, negara satu dan negara yang lainnya, dan lain-lain. Dalam tindakan, terorisme merupakan dimensi kekerasan yang terjadi secara fisik, yang kemudian menimbulkan korban dan pertumpahan darah. Kekerasan dalam terorisme bukan hanya terjadi secara fisik, tapi secara jasmani dan mental. Munculnya tindakan terorisme banyak diyakini tergantung unsur politik yang menggunakan kekuatan tidak sehat, termasuk menggunakan senjata yang berbau sara, yaitu agama. Agama diyakini merupakan kekuatan yang sangat mudah dihancurkan dengan alasan agama manusia mampu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan, dengan hukum yang berlaku. 2. Radikalisme dalam Islam. Radikalisme berasal dari bahasa Latin, radix, yang berarti akar. Maksudnya adalah berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebelan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja melakukan perubahan atau pembaharuan merupakan hal yang wajar dilakukan, bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun perubahan yang sifatnya revolusioner seringkali memakan korban, sementara keberhasilannya tidak sebanding. Sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan-lahan, tetapi kontinu dan sistematik, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa. Beberapa tahun belakangan ini, marak terjadi kasus yang berhubungan dengan ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Problematika tersebut sudah memasuki kancah internasional dan sudah diliput di berbagai media. ISIS merupakan salah satu gerakan yang berpaham radikalisme. Orang-orang yang menganut paham radikalisme menginginkan terbentuknya negara Islam dengan model tatanan yang berbasiskan nilai-nilai ajaran Islam fundamental, yakni Al-Quran, hadis, dan praktek kehidupan sahabat Nabi generasi pertama. Mereka menolak tatanan yang ada, terutama yang dinilai berasal dari Barat. Fenomena gerakan Islam radikal di Indonesia, pemicunya sangat kompleks, baik secara lokal, nasional, maupun global. Menurut Giora Eliras, dalam bukunya Bahtiar Effendi dan Sutrisno Hadi, gerakan radikalisme merupakan respon terhadap lamban atau bahkan kegagalan proyek modernisasi di dunia Islam. Tidak sedikit umat Islam mengalami kendala teologis, sosiologis, dan intelektual dalam menyikapi modernisasi. Akibatnya, mereka menjadi marginal, baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik. Mereka menuduh ada konspirasi Barat sehingga umat Islam tertinggal. Menurut sejarah, munculnya gerakan radikal di Indonesia bermula dari kekecewaan umat Islam Indonesia terkait dengan dasar negara.
Ketika Piagam Madinah diajukan oleh tokoh-tokoh Islam, misalnya Ki Haji Wahid Hasyim, Teguh Muhammad Hasan, namun usulan tersebut ditolak oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Meskipun dalam perjalanan sejarah, penolakan tersebut diterima dan diakomodir oleh umat Islam dengan berbagai pertimbangan. Namun, tidak jarang masih juga ada anggapan hal itu merupakan pengkerdilan dari cita-cita Islam. Kekecewaan itu melahirkan gerakan radikal yang dikenal dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan. Bahkan, pasca Orde Baru, muncul pula gerakan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, Front Pembela Islam atau FPI, dan lainnya. Paling tidak, ada 6 ciri sebuah gerakan disebut dengan gerakan radikal. Yang pertama, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. Yang kedua, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan hadis hadir di muka bumi ini dengan realitas lokal kekinian. Yang ketiga, karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Quran dan hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non-asal Islam atau budaya Timur Tengah. Termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bidah. Yang keempat, menolak ideologi non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalisme. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Yang kelima, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis, bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah. Yang keenam, kelompok ini menggunakan teks-teks keagamaan sebagai alat legitimasi atau pembenaran bagi tindakan mereka. Pemahaman literal dan parsial atau sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sering mengakibatkan seseorang terperangkap dalam wawasan sempit dan tidak mampu melakukan kontekstualisasi ajaran dengan kehidupan konkret. Agama mengajarkan kita kedamaian, kesetiakawanan, dan saling menghormati terhadap umat beragama. Namun yang terjadi justru sebaliknya, banyak terjadi kekerasan terhadap sesama agama maupun yang berbeda agama. Harus diakui memang, pasca era reformasi yang membawa kebebasan berlebihan terhadap masyarakat membawa dampak adanya kelompok radikalisme. Kelompok radikalisme tersebut menginginkan perubahan yang membebaskan Pancasila dari pengaruh agama. Faktor dan sumber penyebab kemunculan radikalisme oleh Yusuf Al-Qaradawi antara lain adalah pengetahuan agama yang setengah-setengah dan melalui proses belajar yang doktriner, literal dalam memahami teks-teks agama, sibuk dengan masalah sekunder, sembari melupakan masalah-masalah primer, berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang justru memberatkan umat. Kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan akhirnya direspon oleh kalangan radikal dengan tuntutan penerapan syariat Islam. Dengan menerapkan aturan syariat, mereka merasa dapat mematuhi perintah agama dalam rangka menegakkan keadilan. Namun, tuntutan penerapan syariat sering diabaikan oleh negara-negara sekuler sehingga mereka frustasi dan akhirnya memilih cara-cara kekerasan. Radikalisme dan terorisme dengan menggunakan kekerasan, kekejaman, serta kebingisan dan cara-cara lain untuk menimbulkan rasa takut dan ngeri pada manusia untuk mencapai tujuan, jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Jikalau beralasan bahwa terorisme menggunakan alasan jihad, maka perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Secara harfiah, kata jihad berasal dari bahasa Arab, jahada, yajhadu, juhdan, jihad yang berarti berjuang, bersungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, mengarahkan tenaga untuk mencapai tujuan.
Secara istilah, jihad berarti melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya. Jihad dalam Islam disebut jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Konsep jihad identik dengan perang atau peperangan. Jihad tidak hanya dalam bentuk perang secara fisik namun non-fisik. Segala usaha menegakkan kalimat Allah atau ajaran Islam secara umum disebut jihad. Hukum melakukan jihad disebut fardu ain dan Banyak faktor yang melatar belakangi radikalisme yang berwujud dengan terorisme. Secara normatif, radikalisme ialah paham politik yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Dalam definisi ini, radikalisme cenderung bermakna perubahan yang positif. Namun, terkadang dipahami oleh pihak yang memiliki autoriti atau kewenangan bahwa pihak yang membuat kerusuhan ini yang disebut teroris, pelaku radikalisme, sehingga muncul stigmatisasi pelaku. Yang terpenting adalah sejauh mana ada aturan standar yang digunakan. Kesimpulan, agama Islam bukanlah penyebab munculnya radikalisme terorisme. Namun pemahaman yang kurang lengkap menjadikan seorang melakukan tindakan radikalisme terorisme. Ini berlaku kepada siapapun dan dimanapun. Di antara munculnya radikalisme terorisme adalah semangat keberagaman, separatis kedaerahan, patriotisme, dan memungkinkan adanya stigmatisasi, terutama jika terjadi ketidakadilan satu kelompok dan kelompok yang lain. Oleh sebab itu, untuk mencegah harus disesuaikan dengan faktor yang mempengaruhi dan kecenderungannya. Utamanya, jangan melakukan tindakan yang dapat mengarahkan kepada perilaku mereka melakukan terorisme. Tidak semua akar penyebab terorisme dapat dihapus atau tidak akan berakhir sebelum akar permasalahan mereka terjadi, ditangani dan keluhan dan hak dasar disediakan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan alternatif pemilihan bagi orang atau kelompok lain untuk memilih metode aksi yang lain daripada kekerasan terorisme. Sangat penting untuk menegakkan prinsip pemeliharaan demokrasi, standar moral dan etika, bukan dengan cara meningkatkan referensi dan paksaan, sebab hal itu akan cenderung memberi tumbuh suburnya terorisme, deradikalisme, dan snatchment merupakan alternatif untuk mengendalikan perilaku radikalisme dan terorisme. Terima kasih.